Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab pertemuan 2 dari mata kuliah akuntansi jasa dan dagang, yaitu mengenai struktur akuntansi. Baik, untuk struktur akuntansi yang pertama akan kita bahas mengenai prinsip dasar akuntansi, di mana ada 4 prinsip dasar akuntansi, yaitu yang pertama adalah konsep akuntansi akrual dan dasar tunai, yang kedua adalah periode akuntansi, yang ketiga adalah prinsip pendapatan, dan yang keempat adalah prinsip mempertandingkan. Untuk yang pertama, konsep akuntansi akrual dan dasar tunai. Jadi di dalam menjalankan proses akuntansinya, perusahaan diwajibkan memilih dua konsep, yaitu konsep akuntansi akrual dan dasar tunai. Di mana akuntansi akrual ini apabila terjadi transaksi pembelian jasa, penjualan barang atau pengeluaran biaya, maka transaksi-transaksi tersebut akan dicatat dalam pembukuan sebagai pendapatan atau biaya tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Sedangkan yang kedua, dasar tunai, yaitu apabila digunakan dasar tunai, maka dalam akuntansi hanya akan dilakukan pencatatan apabila telah terjadi penerimaan dan pengeluaran kas. Di mana kelebihan dari akuntansi akrual adalah kegiatan aktivitas perusahaan akan lebih terlihat di dalam laporan keuangannya, karena semua transaksi yang terjadi meskipun kasnya belum masuk maupun belum keluar akan tetap tercatat. Berbeda dengan dasar tunai, hanya mencatat ketika penerimaan dan pengeluaran kas terjadi. Baik, untuk prinsip yang kedua adalah mengenai periode akuntansi, di mana periode akuntansi ini memang digunakan untuk menilai taksiran aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, serta beban yang dimiliki oleh perusahaan selama aktivitas produksinya. Di mana memang biasanya periode akuntansi ini di perusahaan-perusahaan sifatnya biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Kenapa sih membutuhkan periode akuntansi? Karena tetap harus ada yang namanya pengukuran atau dikatakan indikator perusahaan telah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu harus ada ukurannya. Jadi biasanya diukur dalam jangka waktu 1 tahun, bagaimana nilai asetnya, bagaimana liabilitasnya, ekuitas, profitabilitasnya, dan sebagainya. Makanya prinsip akuntansi ini menganut yang namanya periode. Kemudian untuk yang ketiga, mengenai prinsip pendapatan. Jadi prinsip pendapatan mengatur tentang yang pertama adalah kapan pendapatan dicatat dan jumlah pendapatan yang dicatat. Berikut ini adalah dua situasi yang dapat menjadi pedoman untuk menentukan kapan suatu pendapatan akan dicatat. Yang pertama, tidak memerlukan pencatatan pendapatan, sedangkan yang kedua harus dicatat sebagai pendapatan. Untuk yang pertama, yang tidak memerlukan pencatatan pendapatan berarti transaksi belum terjadi, belum ada transaksi sehingga tidak perlu dicatat. Sebagai contoh, seandainya di toko A kemudian datang seorang pelanggan dan pelanggan tersebut mengatakan bahwa dia ingin membeli produk yang ada di dalam toko tersebut, tapi dia maunya membeli 3 hari kemudian. Nah, seperti itu berarti kan belum ada transaksi, belum ada pembayaran DP dan sebagainya, sehingga masih belum bisa dicatat sebagai pendapatan. Sedangkan yang kedua adalah harus dicatat sebagai pendapatan. Artinya transaksi memang sudah terjadi. Contohnya seperti yang tadi, seandainya si pelanggan memberikan DP pembayaran terhadap barang yang dipesannya, sehingga bisa dikatakan transaksi telah terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip mempertandingkan. Prinsip mempertandingkan adalah dasar untuk mencatat biaya. Prinsip mempertandingkan adalah merupakan pedoman bagi akuntan untuk yang pertama, menyatakan semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi. Yang kedua, mengukur besarnya biaya. Yang ketiga, mempertemukan biaya tersebut dengan pendapatan yang diperoleh pada periode yang sama. Mempertemukan biaya dengan pendapatan berarti mengurangkan biaya terhadap pendapatan untuk dapat mengetahui laba bersih atau rugi bersih yang telah terjadi dalam perusahaan. Kemudian yang berikutnya, selain mengenai prinsip
dasar akuntansi yang perlu dipelajari dalam struktur akuntansi adalah mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan output atau hasil akhir dari proses akuntansi, di mana laporan keuangan ini nantinya akan menjadi indikator penilaian bagi berbagai stakeholder yang ada di perusahaan untuk menilai apakah perusahaan tersebut dikatakan berhasil, dikatakan gagal, dikatakan cocok untuk dilakukan investasi dan lain sebagainya. Nah, ini dilihat dari laporan keuangannya, di mana di dalam laporan keuangan ada 5 jenis laporan keuangan. Nah, ini berdasarkan dari standar IFRS. Jadi kalau sekarang kita akuntansi kita menganut dari IFRS, berbeda dengan akuntansi zaman dulu. Kalau dulu kita menganut FASB, yaitu Amerika, sedangkan sekarang kita menganut IFRS, di mana IFRS ini merupakan organisasi standar akuntansi yang ada di Eropa, sehingga untuk saat ini Indonesia menggunakan IFRS. Nah, berdasarkan IFRS ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi komprehensif, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas, yang ketiga laporan perubahan posisi keuangan atau neraca, yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Oke, untuk yang pertama laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis untuk menyajikan hasil usaha suatu perusahaan agar dapat diketahui apakah perusahaan mendapatkan laba atau menderita kerugian. Di mana unsur di dalam laporan laba rugi komprehensif itu ada 3. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah beban usaha, di mana beban usaha ini sifatnya adalah mengurangi dari pendapatan. Dari pendapatan dikurangi beban usaha akan menghasilkan laba jika angkanya positif, sedangkan jika angkanya negatif maka terjadi kerugian atau rugi usaha. Jadi ketika pendapatan melebihi beban usaha otomatis laba, sedangkan ketika beban usaha melebihi pendapatan otomatis telah terjadi kerugian. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Ekuitas di sini yang dimaksud ekuitas adalah modal. Adalah laporan yang menunjukkan perubahan hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Unsur laporan perubahan ekuitas melibatkan unsur modal saham atau modal kas, laba usaha, dan dividen atau prefer. Jadi kalau seandainya perusahaan besar, biasanya dia akan diperjualbelikan secara bebas sahamnya, sehingga ada yang namanya modal saham, ada modal kas. Sedangkan kalau perusahaan skala kecil, dia tidak belum TBK, maka biasanya modalnya hanya dalam bentuk modal kas. Kemudian ada laba usaha dan ada dividen. Kalau seandainya perusahaan tersebut memilih memperjualbelikan sahamnya, otomatis dia ada dividen. Sedangkan kalau perusahaan yang tidak memperjualbelikan sahamnya, maka disebut sebagai prefer. Jadi dividen atau prefer ini pengambilan dari dana modal yang diberikan kepada investor atau pemilik perusahaan. Nah, di mana ekuitas awal, periode awal itu terdiri dari modal kas atau saham ditambah dengan laba ditahan. Kemudian setelah berjalannya waktu, otomatis ada yang namanya perubahan ekuitas, di mana perubahan ekuitas itu terjadi ketika ada yang namanya penambahan modal atau kas atau saham. Jadi bisa saja nih suatu perusahaan sudah berdiri, modal kasnya 25 juta, kemudian di tahun berikutnya si pemilik menambahkan modalnya menjadi 25 juta, otomatis modal kasnya bertambah seperti itu. Kemudian modal perubahan ekuitas juga bisa terjadi karena adanya penambahan laba usaha. Jadi dari laba ditahan sebelumnya itu tadi, kemudian ditambah laba usaha, otomatis sifatnya akan menambah dari si ekuitas. Kemudian akhirnya dia dikurangkan dengan dividen atau prefer kalau seandainya si pemilik mengambil modalnya untuk kepentingan pribadi, otomatis akan mengurangi yang namanya ekuitas, sehingga ekuitas akhir itu terdiri dari modal saham atau modal kas ketika sudah ditambah antara modal awal ditambah dengan penambahan, kemudian ditambah dengan laba ditahan.
ditahan. Laba ditahan adalah laba usaha dikurangi dengan dividen. Berikutnya adalah laporan perubahan posisi keuangan atau neraca. Adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Berikut ini merupakan unsur dari laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan atau neraca itu biasanya jenisnya bermacam-macam. Ada yang dibentuk dua kolom seperti ini, ada juga yang langsung ke bawah bentuknya. Cuma untuk memudahkan agar terlihat balance tidaknya bisa dilihat bentuknya seperti ini. Jadi antara sisi kiri dan sisi kanan itu nilainya harus balance atau sama. Dimana sisi kiri merupakan sisi aset, sedangkan sisi yang kanan merupakan utang ditambah dengan ekuitas. Jadi aset itu merupakan penambahan antara liabilitas ditambah dengan ekuitas. Kemudian berikutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya, di mana aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan terdiri dari 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Untuk aktivitas operasi, contohnya adalah penjualan produk perusahaan, penerimaan piutang, pembelian barang dagangan, dan pembayaran biaya. Jadi aktivitas operasi ini merupakan pengeluaran dan pemasukan kas yang berkaitan dengan operasi atau aktivitas utama perusahaan. Kemudian yang kedua adalah aktivitas investasi, yaitu pengeluaran dan pemasukan kas yang terjadi akibat dari aktivitas investasi perusahaan. Contohnya adalah pembelian dan penjualan gedung, tanah, kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Kemudian pembelian obligasi atau saham di perusahaan lain. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan ini adalah aktivitas pengeluaran dan penerimaan kas yang berkaitan bersifat menambah modal perusahaan. Contohnya adalah penerbitan surat utang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, dan pelunasan utang. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terrinci atau analisis atas 4 laporan keuangan sebelumnya. Berikutnya tujuan umum laporan keuangan. Jadi ada beberapa tujuan umum dari laporan keuangan. Dari semua tujuan tersebut yang pasti laporan keuangan ini bertujuan sebagai indikator penilaian baik itu investor, kreditor, perusahaan, dan stakeholder lainnya dalam menilai bagaimana aktivitas perusahaan, apakah telah berjalan sesuai dengan rencana, apakah tujuan perusahaan tercapai, apakah target investor terpenuhi. Nah, ini dilihatnya dari laporan keuangan secara umum seperti itu. Mungkin nanti kalian bisa membaca sendiri secara terperinci. Untuk berikutnya mengenai kualitas laporan keuangan. Jadi laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memiliki indikator 7 indikator yang ada di sini. Yang pertama adalah relevan, yang kedua laporan keuangan itu dapat dimengerti, yang ketiga daya uji, netral, tepat waktu, memiliki daya banding, dan lengkap. Untuk asumsi dasar, terdapat beberapa hal yang menjadi asumsi dasar dan melandasi struktur akuntansi. Asumsi-asumsi yang menjadi anggapan dasar dalam akuntansi tersebut adalah yang pertama kesatuan usaha khusus, artinya akuntansi perusahaan dengan akuntansi rumah tangga si pemilik jangan sampai dijadikan satu, artinya itu harus menjadi kesatuan usaha, menjadi sendiri. Jadi perhitungan yang berkaitan dengan uang dan lain sebagainya milik perusahaan adalah perusahaan sendiri, tidak bisa digabungkan dengan pemilik atau perusahaan lain. Yang kedua adalah kontinuitas usaha atau going concern, artinya perusahaan harus selalu menunjukkan tujuan jangka panjang, artinya perusahaan tersebut harus berjalan selama-lamanya sampai perusahaan tersebut
bisa menghasilkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi artinya secara terus-menerus perusahaan itu dianggap memiliki going concern. Yang ketiga adalah penggunaan unit moneter. Jadi di dalam laporan keuangan harus menggunakan istilahnya dirupiahkan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah periode waktu. Ini hampir sama dengan prinsip periode akuntansi tadi. Jadi ada yang namanya periode waktu di dalam struktur akuntansi atau Baik, terima kasih. Itu saja mungkin dari saya yang bisa saya jelaskan mengenai struktur akuntansi. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan baik tadi maupun melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.